Hola amigos parantos, kumaha mangos, balik lagi sama Mimin nih Gayakin Movie, yang kali ini akan membawakan sebuah alur anime berjudul Suzume no Tojimari yang bercerita tentang seorang gadis biasa di mana pada suatu hari ia nggak sengaja bertemu dengan seorang pria yang membuat hidupnya berubah 360 derajat, dan semua itu disebabkan oleh pekerjaan dari si pria misterius. Apa sih sebenarnya pekerjaan pria itu? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita diawali oleh seorang gadis bernama Suzume yang hari itu sedang berangkat ke sekolah. Namun ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang bertanya pada dirinya, apakah si Suzume tahu tentang sebuah reruntuhan di mana katanya pria itu sedang mencari sebuah pintu. Suzume memberitahu jika di balik gunung ada sebuah kotak kecil terbengkalai, namun setelah pria itu pergi, Suzume yang penasaran pun gak jadi pergi ke sekolah dan malah memilih untuk menuju reruntuhan yang dimaksud oleh pria tadi. Suzume pun lalu naik ke atas gunung di mana di sana benar-benar ada sebuah kotak kecil yang udah ditinggalkan para penduduknya. Tanpa rasa takut, si Suzume langsung berkeliling di kota itu hingga gak lama ia masuk ke sebuah bangunan untuk mencari pria tadi. Nggak diduga di sana ia benar-benar melihat ada sebuah pintu berwarna putih yang berdiri kokoh di tengah kolam. Karena makin penasaran, Suzume pun membuka pintu tersebut dan yang mengejutkan, di balik pintu itu ia melihat ada sebuah dunia lain. Walau anehnya saat ia mencoba masuk, Suzume nggak bisa masuk ke dunia tersebut. Kaki Suzume lalu nggak sengaja menyentuh patung kucing batu yang ada di sana, namun keanehan kembali terjadi. Karena saat Suzume mengangkatnya, patung itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kucing sungguhan. Hingga saat ia sampai di sekolah, Suzume melihat ada asap hitam dari gunung tempat ia berada tadi. Namun anehnya, waktu ia menunjukkan asap itu pada teman-temannya, dua orang teman dari Suzume nggak bisa melihat asap tersebut. Hingga kemudian terjadi gempa, dan setelah guncangan berakhir, Suzume memutuskan untuk kembali ke gunung lagi. Setelah sampai di sana, asap hitam itu ternyata berasal dari dalam pintu tadi, dan saat didekati, Suzume melihat si pria sedang mencoba menutup pintunya. Walau kemudian ia harus terhempas. Asap hitam itu pun lalu mengarah ke kota walau para penduduk sama sekali nggak bisa melihatnya. Dan saat asapnya menyentuh tanah, tiba-tiba terjadi gempa besar, membuat si pria kembali mencoba menutup pintunya. Melihat itu, Suzume mencoba membantu hingga kemudian si pria membaca sesuatu seperti mantra, membuat kalung yang dipakainya mengeluarkan kekuatan aneh, yang ternyata gantungan dari kalung itu merupakan kunci dari pintunya. Hingga akhirnya pria itu pun berhasil menutupnya. Pria itu lalu bilang jika pintu yang ada di sana adalah sebuah gerbang, sementara asap hitam tadi ia sebut sebagai cacing. Ia lalu meminta Suzume melupakan apa yang udah dilihat dan bersiap pergi, namun karena lengan si pria terluka, Suzume pun akhirnya mengajak pria itu ke rumahnya untuk diobati. Setelah diobati, keduanya pun berkenalan di mana pria itu bilang jika namanya adalah Sota. Suzume lalu bertanya tentang cacing yang dimaksud Sota tadi, yang Sota bilang adalah makhluk yang menghuni bagian bawah kepulauan Jepang, di mana ia tadi hanya menguncinya untuk sementara karena pintu itu hanya bisa ditutup selamanya dengan sebuah benda bernama batu kunci. Nggak lama lalu muncul seekor kucing putih, dan karena kucing itu sangat kurus, Suzume yang merasa kasihan pun memberinya makanan. Nggak diduga kucing tersebut lalu berbicara pada Suzume, namun yang parahnya ia kemudian mengubah Sauta jadi sebuah kursi dan kemudian melarikan diri dari sana. Sauta auto mengejar kucing tersebut, begitupun Suzume yang mencoba menyusul keduanya. Kacaunya, si kucing lari ke sebuah kapal yang saat itu bersiap berlayar, yang apesnya saat kapalnya bergerak, si kucing berhasil melompat ke speedboat yang melalui kapal besar tersebut. Malam pun tiba di mana Suzume dan Sota yang terpaksa ikut kapal itu berlayar, berencana turun di dermaga berikutnya pada keesokan harinya.
Di sini Suzume akhirnya memberitahu tentang si kucing, yang Sota bilang kucing itu merupakan batu kunci yang pernah Sota bicarakan, dan karena Suzume udah melepaskannya, si kucing kini malah mengutuknya menjadi kursi, dan sekarang mereka harus mengubah si kucing kembali ke bentuk batu kunci agar Sota dapat melepas kutukannya. Sota lalu memberitahu jika ia udah berkeliling Jepang untuk menutup pintu yang terbuka agar bencana nggak menyebar di dunia, dimana karena pekerjaannya itu ia dijuluki sebagai sang penutup. Setelahnya, saat tertidur, Suzume bermimpi tentang masa kecilnya yang pada waktu itu ia sedang mencari keberadaan ibunya, hingga nggak lama ia menemukan sebuah pintu dan auto membukanya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya turun di dermaga seberang pada pagi harinya. Suzume dan Sota berencana mencari keberadaan si kucing walau mereka bingung harus memulainya dari mana. Namun yang mengejutkan, saat Suzume membuka ponselnya, si kucing udah viral karena banyak orang yang mengupload tentang hewan tersebut. Di mana semua orang yang melihat kucing itu berbeda dari kucing-kucing pada umumnya, auto memfoto kucing aneh itu dan memberinya julukan nama Daijin. Sota lalu meminta Suzume pulang karena ia bermaksud mencari si Daijin seorang diri. Namun gadis itu lalu melihat jika Sota juga udah viral karena banyak yang melihatnya sewaktu mengejar si Daijin. Dan karena hal itu Suzume pun memilih untuk pergi bertualang bersama Sota. Keduanya mencoba pergi ke suatu desa karena si Daijin terakhir kali terlihat di sebuah pertanian jeruk. Hingga nggak lama sebuah motor melewati mereka dan lalu secara nggak sengaja menjatuhkan keranjang berisi jeruk yang dibawanya. Suzume membantu merapikan jeruk itu sampai si pengendara motor berterima kasih yang ternyata gadis itu seumuran dengan Suzume dan mengenalkan dirinya yang bernama Chika. Suzume pun lalu menanyakan tentang Daijin, namun tiba-tiba ia melihat kepulan asap hitam membuatnya auto pergi meninggalkan Chika. Di mana Sota bilang mereka harus segera menutup pintu karena munculnya cacing pertanda ada sebuah pintu terbuka di dekatnya. Chika yang nggak tahu apa-apa lalu menyusul Suzume dan mengantar gadis itu dengan motornya yang ternyata cacing itu berasal dari sebuah reruntuhan tua di desa tersebut. Setelah menjauh dari Chika, Sota berlari lebih dulu dari Suzume hingga mereka masuk ke sebuah bangunan SMP yang udah nggak terpakai. Sota berusaha keras untuk menutup pintu sekolah walau sial kunci yang ia bawa malah tertiup oleh angin kencang. Beruntung Suzume bisa mengambil kuncinya dan membantu Sota untuk menahan pintunya. Di sisi lain, si cacing makin bertambah besar aja dan mengarah langsung ke pemukiman penduduk. Sementara itu, Sota meminta Suzume membayangkan masa lalu dari tempat itu saat sekolah tersebut masih dihuni oleh manusia. Karena katanya dengan cara itu Suzume bisa menutup pintunya. Suzume pun berhasil melihat masa lalu dari SMP tersebut. Bersamaan dengan itu, Sota membaca mantra yang membuat kuncinya bersinar hingga akhirnya Suzume berhasil menutup pintunya. Suzume dan Sota pun merayakan keberhasilan mereka mencegah sebuah bencana hingga tiba-tiba si Daijin muncul dan memperingatkan jika gerbang lain akan terbuka membawa bencana lagi, membuat Suzume menebak jika kucing itulah yang udah membuka pintunya. Setelah Daijin pergi, Suzume menelpon bibinya untuk mengabari jika ia sedang liburan di luar kota, membuat sang bibi marah karena Suzume secara mendadak mengabarinya. Suzume ternyata menginap di tempat si Chika karena gadis itu mengelola penginapan milik keluarganya. Suzume lalu menceritakan kehidupannya yang ia bilang dirinya hanya hidup berdua bersama sang bibi. Dan karena itu ia cukup merasa bersalah karena katanya bibinya belum menikah di usia 40 tahun karena sibuk bekerja dan mengurusnya. Saat akan tidur, Chika memberitahu jika SMP yang tadi Suzume datangi dulu merupakan sekolahnya yang pernah hancur akibat bencana longsor. Dan walau ia nggak tahu apa yang Suzume perbuat di sekolah lamanya, Chika bilang ia merasa Suzume sedang melakukan sesuatu yang penting. Keesokan harinya, Suzume berterima kasih pada orang tua Chika karena mau menerimanya menginap secara cuma-cuma dan berencana pulang hari itu juga. Tapi tiba-tiba ia melihat berita tentang si kucing yang sedang berjalan santai di sebuah jembatan besar. Dan karena itu ia pun auto menunjukkan berita tersebut pada si Sota. Chika lalu memberikan Suzume baju miliknya sebelum mereka berpisah hingga setelahnya Suzume dan Sota mencoba mencari tumpangan ke kota Kobe tempat jembatannya berada. Sialnya, hujan lalu turun dan saat berteduh Suzume bercerita jika kursi tempat jiwa Sota terkurung merupakan kursi peninggalan dari ibunya. Nggak lama sebuah mobil berhenti dan menawarkan tumpangan pada Suzume karena mengira gadis itu sendirian di tengah hujan lebat. Suzume pun akhirnya pergi ke Kobe bersama sebuah keluarga kecil yang beranggotakan seorang ibu bernama Rumi dan kedua anak kembarnya. Perjalanan ke Kobe ternyata sangat jauh di mana mereka sampai sempat berhenti untuk makan siang. Rumi lalu memberitahu tentang taman hiburan terbengkalai yang berada di kota Kobe yang katanya karena pemiliknya nggak punya biaya tempat itu dibiarkan begitu aja dan nggak dirubuhkan.
Malam harinya, bibi Suzume yang tahu kalau keponakannya itu berbohong mengira kalau Suzume emang berniat kabur dari rumah. Dan karena itu ia mencari Suzume bersama teman laki-lakinya. Di sisi lain, setelah sampai di Kobe, Suzume membantu Rumi di bar miliknya karena hari itu pengunjung sangat ramai sementara Rumi hanya punya satu anak buah yang bernama Miki. Nggak diduga di tengah pekerjaan si Daijin tahu-tahu ada di dalam bar itu juga, walau setelahnya kucing itu lalu pergi dari sana. Suzume pun mengikuti Daijin yang ternyata berlari ke arah munculnya cacing baru hingga Sota juga lalu datang. Cacing itu muncul dari taman hiburan terbengkalai di mana pintu gerbangnya terbuka di sebuah wahana kincir angin. Yang sialnya si Daijin terlihat senang di atas wahana tersebut. Sota langsung mengejar si Daijin yang melarikan diri sementara Suzume bertugas menutup pintu. Sota lalu naik ke salah satu wahana hingga ia lalu melompat dan berhasil menjatuhkan si Daijin. Walau sial, keduanya terjatuh ke mesin pengendali membuat wahana-wahana di sana auto aktif. Suzume pun terbawa ke atas sementara cacingnya semakin membesar. Namun anehnya dalam gerbang kali ini Suzume melihat bayangan ia waktu kecil bersama sang ibu, membuat gadis itu malah masuk ke dalam gerbangnya. Sota yang sadar kalau Suzume terbawa ke atas wahana terpaksa melepaskan si Daijin dan langsung berlari ke arah Suzume. Balik lagi ke Suzume yang terbawa ke alam lain dan melihat dirinya sendiri sedang bersama sang ibu. Tanpa ia sadari tubuhnya di dunia nyata hampir terjatuh dari atas kincir tersebut. Sementara itu sambil berlari Sota membaca mantra membuat kalung kunci yang ada pada Suzume bersinar dan karena itu Suzume pun kini melihat masa lalu dari wahana tersebut yang dulu didatangi oleh banyak sekali penduduk. Hingga Sota lalu berhasil menarik Suzume keluar dan karena itu keduanya pun berhasil menutup pintunya. Sekembalinya ke bar, Rumi dan Miki sampai panik karena mengira Suzume melarikan diri. Setelah larut, Sota bercerita jika tugas sebagai penutup udah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Namun itu bukanlah pekerjaan tetap karena Sota juga punya kehidupannya sendiri sebagai mahasiswa yang bercita-cita menjadi seorang guru. Saat keduanya tertidur, Sota bermimpi tubuh aslinya tenggelam semakin jauh yang menandakan kesempatannya kembali menjadi manusia semakin menipis. Ia lalu tiba di pinggir lautan dengan sebuah pintu di hadapannya. Hingga nggak lama tubuh Sota perlahan membeku yang ia bilang mungkin ini adalah akhir hidupnya. Tapi tiba-tiba Suzume keluar dari pintu di hadapan pria itu yang ternyata di dunia nyata Suzume membangunkan si Sota dari tidurnya. Suzume lalu diantar ke stasiun Kobe oleh Rumi karena ia berniat meneruskan mencari keberadaan Daijin. Hingga keduanya pun akhirnya berpisah yang ternyata saat itu si Daijin udah berada di kota Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Sota meminta Suzume menelepon seseorang yang ternyata seorang nenek penjaga minimarket, di mana Sota menitipkan kunci kamarnya pada nenek tersebut. Sesampainya di kamar Sota yang dipenuhi buku, si Sota meminta Suzume mengambil sebuah kardus di atas salah satu rak, yang ternyata kardus itu berisi buku tentang seni menjadi seorang penutup. Sota lalu menunjukkan kalau di dunia ada dua batu kunci yang disebut pilar barat dan pilar timur, di mana dulu dua pilar itu digunakan untuk menyegel gerbang dan karena kini satu batu kunci terlepas makanya gerbang-gerbang mulai terbuka. Sota menunjukkan jika satu pilar lagi berada di Tokyo, yang kemungkinan besar Daijin pergi ke sana untuk membuka sebuah gerbang. Yang bahayanya jika satu pilar lagi terlepas akan terjadi bencana sangat besar seperti yang pernah terjadi pada 100 tahun yang lalu. Sulitnya, Sota juga nggak tahu lokasi satu pilar lagi, dan karena itu ia harus menanyakannya dulu pada sang kakek. Namun Sota nggak mau kakeknya melihat dirinya yang menyedihkan karena udah dikutuk jadi sebuah kursi. Nggak lama datang seorang pria bernama Serizawa, membuat Suzume harus berbohong dengan bilang jika dirinya adalah sepupu dari si Sota. Serizawa ini merupakan teman Sota yang datang untuk mengabarkan kalau ujian menjadi guru udah dimulai, namun si Sota malah nggak menghadirinya. Dan gak hanya itu aja, ia juga datang untuk menagih hutang Sota sebesar 20.000 yen. Saat Serizawa akan pulang, di luar Suzume melihat cacing yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya, membuatnya dan Sota auto menuju ke tempat itu. Saat sedang menuju ke pusat gerbangnya, si Daijin tahu-tahu muncul membuat Sota auto mengejar kucing tersebut. Sota berhasil menangkap Daijin walau sial ia bisa terlepas lagi karena datangnya sebuah mobil. Suzume dan Sota lalu melihat dari mana cacingnya berasal yang ternyata dari terowongan kereta kota Tokyo. Cacing itu pun akhirnya terbebas seutuhnya dengan si Daijin yang berada di tengah-tengah cacing tersebut. Sota langsung melompat ke arah cacing disusul oleh Suzume membuat mereka terbawa oleh cacing itu.
Sementara itu, para penduduk tetap santuy karena emang mereka sama sekali nggak melihat cacing besar itu ada di dekat mereka. Balik lagi pada Suzume dan Sota yang berada di atas cacing yang semakin besar bahkan terlihat ingin menutupi kota Tokyo. Daijin lalu muncul dan melihat itu Suzume auto meminta si kucing untuk kembali menjadi batu kunci. Namun mengejutkannya si Daijin tahu-tahu melompat ke arah Sota dan berkata jika ia bukanlah batu kunci lagi. Karena sekarang Sota lah yang menjadi batu kuncinya. Setelah diberitahu hal itu, tubuh Sota mulai dipenuhi oleh es di mana ia yang menyadari hal tersebut mengucapkan salam perpisahan pada Suzume. Suzume mencoba menyadarkan Sota namun ia udah nggak bisa bergerak dan udah berubah seutuhnya menjadi permata, sementara si cacing udah mulai terjatuh ke tengah kota. Daijin berkata banyak orang akan tewas jika Suzume nggak cepat memakai batu kuncinya dan karena itu Suzume pun akhirnya menancapkan Sota pada si cacing, membuat cacing besar itu auto lenyap. Suzume terjatuh dari langit namun Daijin menyelimuti tubuhnya hingga keduanya terjatuh ke dalam sungai. Setelahnya, Suzume lalu bermimpi saat sang ibu dulu membuatkan kursi untuk anaknya tersebut, di mana kursi itu diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Suzume. Dan Suzume berjanji akan selalu merawat kursinya dan maka dari itu sampai ia dewasa, kursi tersebut masih ada di rumahnya. Walau kini ia harus kehilangan kursinya karena si Daijin memasukkan jiwa Sota dalam kursi itu. Suzume lalu tersadar di sebuah tempat di mana di sana ia lalu melihat pintu gerbang kota Tokyo yang masih terbuka lebar. Di balik pintu itu, ia melihat Sota di atas sebuah bukit walau sayang Suzume nggak bisa masuk ke alam tersebut. Daijin lalu datang membuat Suzume marah karena emang kucing itulah yang dari awal menjadikan Sota sebuah batu kunci. Melihat si Suzume sama sekali nggak menyayanginya, Daijin sangat sedih dan lalu pergi dari sana. Hingga setelahnya Suzume pun menutup pintu gerbang kota Tokyo. Suzume akhirnya keluar dari tempat itu dan berakhir di sebuah terowongan, di mana ia yang ingat Sota pernah bilang punya seorang kakek mencoba mencari pria tua itu. Suzume pun berhasil menemui kakek Sota di rumah sakit dan memberitahu jika Sota udah jadi batu kunci, dan kini tinggal di alam berbeda yang disebut alam ever after. Ia lalu bertanya apakah kakek Sota tahu cara memasuki alam itu karena Suzume ingin menyelamatkan si Sota. Namun sang kakek bilang lupakanlah semuanya karena Suzume harus menghormati pengorbanan yang udah Sota lakukan. Mendengar itu Suzume tetap bersikeras untuk kembali membuka gerbangnya membuat kakek Sota akhirnya luluh dan berkata jika ever after adalah dunia tempat orang-orang yang udah tiada. Suzume lalu bercerita jika waktu kecil ia pernah nggak sengaja masuk ke ever after dan karena itu kakek Sota bilang Suzume harus mencari pintu yang dulu bisa membawanya ke alam tersebut. Setelah membersihkan diri, Suzume pun bersiap mencari pintunya di kampung halamannya dulu. Hingga ia lalu nggak sengaja bertemu dengan Serizawa. Tapi tiba-tiba bibi Suzume datang dan mengira Serizawa lah yang mengajak si Suzume kabur dari rumah. Suzume yang gak mau diajak pulang langsung mengajak Serizawa pergi walau lucunya bibi Suzume malah ikut dan pertengkaran pun berlanjut. Namun si Daijin tiba-tiba muncul membuat pertengkaran mereka auto terhenti. Mereka semua pun akhirnya pergi dengan diantar oleh si Serizawa. Karena perjalanan yang sangat jauh ditambah hujan yang mulai turun mereka pun terpaksa berhenti di sebuah tempat. Saat Serizawa sedang membeli sesuatu di toko, Suzume berbincang dengan bibinya. Hingga nggak lama mereka bertengkar. Di sini Suzume bilang selama ini ia merasa terkekang oleh bibinya tersebut. Anehnya, bibi Suzume lalu membalas dengan bilang jika selama ini ia salah dan menyesal udah menampung Suzume. Bahkan ia juga bilang karena Suzume jugalah dirinya belum mendapatkan jodoh. Bahkan kemudian ia tega mengusir Suzume, membuat Suzume terkejut. Namun ternyata saat itu emosi bibi Suzume dikendalikan oleh seekor kucing hitam yang langsung diserang oleh si Daijin, membuat bibi Suzume auto nggak sadarkan diri. Daijin lalu kalah oleh kucing hitam yang anehnya ia lalu ikut masuk ke dalam mobil. Setelah hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan sementara si Daijin hanya bisa terdiam dalam pelukan si kucing hitam yang disebut dengan nama Sadaijin, yang merupakan batu kunci kota Tokyo. Serizawa lalu bilang kucing gak pernah mengikuti manusia tanpa alasan dan kedua kucing itu pasti menginginkan sesuatu dari Suzume. Mengejutkannya, Sadaijin lalu berbicara yang ia bilang ia ingin mengembalikan semuanya seperti dulu dengan bantuan manusia, membuat Serizawa terkejut sampai mobil mereka terperosok. Perjalanan mereka masih tersisa 20 km lagi dan karena mobilnya udah nggak bisa digunakan, Suzume memilih berlari bersama para kucing. Beruntung, bibi Suzume menemukan sepeda hingga akhirnya ia mengantar Suzume ke tujuannya dengan menggunakan sepeda tersebut.
Suzume pun akhirnya tiba di rumah lamanya tempat dulu ia tinggal bersama sang ibu. Daijin lalu menunjukkan lokasi pintunya berada dan setelah menemukannya, Suzume baru sadar jika selama ini bukan Daijin yang membuka gerbangnya. Namun sebaliknya justru ialah yang selalu menunjukkan lokasi pintu-pintunya berada pada Suzume dan Sota. Suzume lalu masuk ke Ever After bersama para kucing membuat bibinya terkejut karena Suzume tiba-tiba menghilang dari sana. Di dalam alam itu, Suzume melihat sebuah cacing super besar yang sedang mengarah ke gerbang. Namun Sadaijin langsung merubah dirinya dalam ukuran raksasa untuk menahan cacing tersebut. Suzume berpegangan pada Sadaijin hingga nggak lama ia melihat ada Sota di bawah mereka. Sialnya, Suzume malah terjatuh, namun Daijin melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Suzume langsung berlari ke arah Sota di tengah kobaran api yang memenuhi alam tersebut. Walau begitu, ia akhirnya berhasil ke tempat Sota walau Daijin memperingatkan jika Suzume mencabut kursi itu, maka si cacing akan terbebas ke dunia manusia. Namun mengejutkannya, Suzume menjawab ia akan menggantikan Sota menjadi batu kuncinya. Di sisi lain, Sadaijin udah kewalahan menghadapi cacing raksasa sementara Daijin yang mendengar jawaban Suzume tadi, auto membantu gadis itu mencabut batu kuncinya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membebaskan si Sota. Sota pun akhirnya kembali dalam wujud manusia sementara si Daijin akhirnya menggantikan Suzume menjadi batu kunci. Karena batu kuncinya udah tercabut, Sadaijin pun gak sanggup lagi menahan cacingnya. Namun walau begitu, si kucing raksasa tetap gak mau menyerah. Melihat itu, Sota membantu Sadaijin dengan membacakan mantra di mana di sana lalu terlihat jika semua rumah dan barang yang ada di dunia itu merupakan milik orang-orang yang pernah hidup di dunia nyata. Sadaijin pun lalu berlari ke arah Sota dan Suzume dan kemudian merubah dirinya dalam bentuk batu kunci. Hingga akhirnya Sota dan Suzume pun menusukkan dua batu kunci tersebut pada si cacing raksasa. Dengan lenyapnya cacing itu, Ever After pun menjadi dunia yang sangat indah. Suzume kembali menemukan kursinya, namun ia lalu melihat seorang anak kecil dan langsung menghampiri anak tersebut sambil bilang kini ia udah paham semuanya. Anak kecil itu ternyata adalah dirinya sendiri di masa lalu. Dan di sini akhirnya terbongkar jika yang ia temui dulu bukanlah ibunya, melainkan dirinya sendiri dari masa depan. Suzume dewasa lalu memberikan kursinya untuk Suzume kecil karena ternyata Suzume udah kehilangan kursi itu karena bencana yang dulu menimpa desanya. Sampai membuat ia terpisah dengan sang ibu hingga setelahnya Sota dan Suzume keluar dari Ever After dan mengunci pintunya hingga film pun akhirnya tamat. Oke, karena filmnya udah tamat, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.